Ada keterangannya Kementerian Lingkungan. Aduh, offset. Balik lagi di podcast Depan Teras, suara untuk kita semua. Ya, ini Bapak Angin pedesan guys. Tadi teks sebelum tag, jadi kita sempat pesan seblak dulu nih di depan. Kerjain anjir. Iya, karena di depan ada warung sebelah baru buka di depan rumah hari Minggu kemarin grand openingnya. Dan untuk kalian semua kalau misalnya mau cari seblak nih yang lumayan dan pedes ya, intinya seblak prasmanan ini di depan rumah. Nama warung seblaknya warung seblak Teh Dae. Ya, bisa dicek aja di Google Maps gitu. Oh, udah ada. Udah. Nanti kita seblak warung seblak Teh Dae. Nanti kita cantumin alamatnya. Ya, kita juga bantu promosi juga kan. Harus sponsor kita mah. Iya, Sampai aja masukin. bener banget. Kalian juga kalau mau, misalnya mau bukan bantu, kalau mau ngasih sesuatu, itu makanan, baju, Bisa banget. bisa aja. Chat admin aja ntar. Iya, chat admin aja itu di Instagram kita podcast Depan Teras. Itu nanti dibalas sama aku. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita podcast Depan Teras dan subscribe juga YouTube kita podcast Depan Teras, dan di like, komen juga sama subscribe. Terus juga kalau misalnya kalian ada rekomendasi tema-tema, boleh banget komen aja di video kita. Misalnya, Bang, ini bahas tema ini Bang di episode ini selanjutnya, boleh banget. Asal jangan politik dulu ya. Ada backingan kita kalau bahas politik. Bener juga, karena kita masih awal banget ini. Jadi kita yang santai-santai dulu aja ya. Sebenarnya mau dibahas tapi tunggu dulu lah. Main aman dulu kita. Iya, main aman dulu. Ini lagi kepedesan nih. Lalu juga makan juga aja gue makan. Pernah nggak? Pedesnya itu menurut gue oke. Masih bisa masuk buat tipikal orang yang nggak suka pedas. Dan kalaupun kalian minta pedas manis atau pedas banget, bisa di request kok. Iya, bisa. Tadi requestnya sih nanya tuh mau pedes banget atau sedang. Tadi requestnya sedang aja. Takutnya ini gue panggil nggak tidur nih. Kalau tidur gua. Kalau Naik misalnya turun tangga terus suaranya yang ada. kalau misalnya pedes gitu, jadi kita kasih tadi sedang aja pedesnya gitu. Dan juga Bukan jam berapa ini? oh iya, bukanya itu jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Closingannya itu setengah 10 gitu. Jadi setengah 10 udah closingan, jam 10-nya tutup kayak gitu. Setengah 10 masih bisa. Dan artian ya cuma take away doang. Takeaway aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau makan langsung ya bisa mungkin sebelum jam 10-nya itu ya kalian pasti datang ya siang, sore atau malam habis maghrib atau habis sisa itu masih bisa banget gitu. Kalau apalagi habis hujan. Waduh, Iya, wah, waktu itu habis hujan. bener. Buat kalian rumah di daerah Kampung Melayu, ya kan, di negara Mataman, desa Jakarta Timur atau Jakarta ada di Google Maps. Iya, Jakarta Timur lah, Jakarta Timur sekitarnya, Jaksel segala macam itu boleh banget cobain langsung ke warung seblak Teh Dae itu, modelnya prasmanan. Dan kalau kalian mau makan langsung juga bisa atau take away juga bisa. Tempatnya enak kok. Iya, Tempatnya enak. Buat nongkrong juga enak. benar. Dan ada penjaga parkirnya juga kalau kalian. Ya, itu mau saya sebut ada Iya, pasti ada. Ya karena kan biar nyusun tempat parkirnya, tempatnya juga minim. Iya. Parkir. Oke, kalian ini bahas apa bro? Kira bro? Benar banget. Tadi sebenarnya udah sempet ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Angga. Dan sebelumnya juga tadinya mau bahas agama, tapi jangan dulu bro, santai dulu kita. Jadi kita
hari ini bahas tentang lingkungan ya, atau sekarang nih marak banget terjadi di nggak cuma di Sumatera atau lainnya, itu juga tentang pembalakan hutan atau lingkungan. Menurut Bapak Angger gimana nih pandangannya nih terkait isu-isu? Oh iya, oke oke oke. Bang, yang mana? Iya, tentang isu-isu lingkungan sekarang ini lah. Ngeri nih, bahasa nih. Iya. Kalau isu lingkungan kita berkaca dari banyak aspek, banyak hal juga. Ya. Dalam artian kan pasti ada sebab, ada akibat, ada ya negatif positifnya, yang penting itu. Terus juga isunya sih, tahu isu atau faktanya ya, dengan waktu bakal ada pembukaan lahan mengenai sawit di daerah Papua, bro. Lagi-lagi Papua ya, ternyata ya. Bukan, Papua itu sudah kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan emasnya, gitu. Bahkan Papua punya tambang emas terbesar di dunia aja masih bisa kategori terbelakang. Nah, dari struktur juga ya kan. Tapi gimana bro kalau hutan-hutan Papua jadi lahan sawit? Gue sih lebih prepare pohon kopi. Kenapa tuh pohon kopi? Karena ya pohon kopi pun tidak butuh lahan luas. Kalau ditebar gitu aja ya udah, bukan akan nunggu dengan sendirinya. Apalagi kopi-kopi Papua tuh enak semua. Gak ada bohong. Oke. Enak-enak semua kopi-kopi dari Papua tuh. Iya benar. Jadi emang isu pembalakan hutan atau pembukaan hutan ini emang benar-benar lagi disorot banget lah. Ibaratnya ya contoh kemarin kasus perihal banjir bandang dan tanah longsor di saudara kita di Sumatera. Untuk saudara kita yang di Sumatera, ya kita doakan yang terbaik untuk mereka, semoga cepat pulih, dan kita juga bisa bantu sebisa kita dengan doa, dengan beberapa donasi segala macam. Sekalipun nanti kita open donasi juga, kita pasti nanti cantumin juga kok di deskripsi juga. Jadi intinya kita bahas tentang lingkungan ini ya. Sebenarnya gue juga nggak setuju sih Kak perihal pembukaan lagi lahan sawit, karena menurut gue Sawit itu hutan, bisa dimasuk kategori hutan nggak sih? enggak sih, menurut gue itu kalau Kenapa? sawit sih masih kebun kok jatuhnya sebenarnya. Karena kan kalau hutan itu akarnya itu bukan serabut coy, akarnya itu udah apa ya, bukan cuma akar satu ituan doang, Akar jadi banyak doang. banyak bercabang-cabang gitu kalau misalnya itu kategori hutan gitu. Ah. Kecuali kebun gitu kan. Dan anehnya beberapa statement ibaratnya ya gimana ya, kita juga nggak mau nggak memungkiri bahwa sawit itu juga Karena ya, menahan air. nahan air Ya, iya, nahan air. Tapi kan nggak bisa ya sebenarnya. pertama batangnya pun ada batangnya, iya, ada daunnya, iya, ada buahnya juga, iya, akarnya juga ya, yang bisa dimanfaatin. Ya cuma bijinya aja atau Ya, buahnya aja. buah. Kalau daunnya pun mungkin bisa, daun batangnya. Tapi enggak nggak bisa menahan air dengan demikian banyak. Iya benar. Beda halnya dengan tanaman-tanaman kayak pohon beringin, terus juga kelapa, terus juga pohon jati itu kan Iya. akarnya benar-benar tebel-tebel dan bisa buat menahan apa ya? Iya, model itu akar tunggal Iya. dan bercabang-cabang gitu. Intinya lebih kuat lah. Iya. Dan anehnya statementnya sawit itu pohon. Aduh, Iya, pohon cuman ya aduh, gimana? pemanfaatannya beda. Statementnya, aduh. Itu yang bikin geram juga kita ya. Tuh kalau saya di tempat saya lempar mic itu. Iya, makanya astagfirullah. Aduh. Jadi gimana ya? Dan sampai saat ini pun pemerintah belum menetapkan status siaga bencana kan nasional kan. Pemerintah Konoha kan. Iya kan, aduh parah banget itu. Padahal sebegitu parahnya ya kan. Walaupun di ibaratnya jangan lihat di sosial media aja, tapi lihat langsung segala macam, langsungnya malah lebih parah kan. Jauh lebih parah. Nah itu makanya itu. Jadi untuk teman-teman semua juga kita
bantulah eh, teman-teman kita dengan Betul. doa, terus juga kalau misalnya kalian ada rezeki lebih bisa donasi gitu, nanti kita kasih link deskripsinya gitu segala macam, dan Donasinya dari mana tuh bro? di kitabisa.com bro. Wah, kita bisa kemana nih? Ke bawah aja loh. Iya, Biar nggak perlu di atas. sini sini sini. Ketendang bro. Nggak nyampe. Jadi aduh aja. Iya gitu. Ya gitu lah kita mah ya. Apa adanya bukan ada apanya. Ada apanya nanti ya kita ya. Sabar dulu. Kita kan ngejilat. Ya, jadi benar-benar kalau misalnya kalian ada donasi rezeki lebih ya silakan donasi, nanti di deskripsi kita cantumin. Terus kalau kalian ya mau bantu dari segi sembako ya juga bisa juga gitu kan. Ya nanti adalah dari link itu banyak sekali asmen untuk disumbangkan ke saudara-saudara kita yang dari Sumatera. Iya benar. Oke, bro. Ya Mengenai tentang lingkungan, betul. kemarin itu gue baca berita, nggak tahu ya kasusnya ini sudah kelar atau masih dalam penyelidikan. Dalam artian, gue terakhir infonya sih isunya sudah dikondisikan, yaitu mengenai tentang adanya radioaktif di udang yang kita kirim ke Eropa, bro. Oh, yang di Tangerang itu Iya. kan ya? Oh itu. Gimana ya maksudnya? Udang radioaktif. Udang Iya. radioaktifnya ya mungkin kalau dari bahan-bahan limbah pabrik mungkin. Iya bisa. Dari sistem penyimpanan mereka juga bisa. Kalau dari tambak mungkin ya sih. Bisa jadi Tapi juga. kalau dari tambaknya ada radioaktifnya kan Otomatis selama dari ini udah kena banyak orang dong. iya sih, aneh juga ya statementnya ya menurut gue sih. Jadi ya, saya nggak tahu nih ya isunya. Katanya sih sudah mulai direda dalam artian mungkin sudah dilenyapkan atau gimana nggak tahu. Soalnya kalau radioaktif kan ngeri juga bro. Iya, apalagi masih sedang tumbuh. Iya. Yang ada kita di mutan ntar ya buatan bener. ya buatan sumber gimana? Dan iya, dan gue ikutin beritanya juga, itu beberapa kampung yang sekitar tambak udang itu udah beberapa diungsikan gitu. Ya, harus diungsikan kayak gitu kan. harus Karena kan antisipasi kan, biar nggak ada terjadi yang tidak diinginkan dan segala macam kan. Jadi diungsikan beberapa, tapi beberapa rumah masih ada di situ tuh santai aja ya. Tapi gimana ya maksudnya resiko radioaktif kan dari yang gue tahu pun berpengaruh ke DNA, berpengaruh ke apa istilahnya kegiatan terus berpengaruh banget. Tapi semoga aja kasus nanti yang gue baca lagi, kalau gue baca lagi dan info lagi semoga sudah hilang dan sudah selesai mengenai kasus radioaktif dalam udang yang dikirim ke daerah Eropa itu. Iya benar. Lanjut bro, mungkin lo ada pertanyaan apa gitu? Oke, sebisa gue jawab ya gue jawab. Iya. Kalau ilmunya gue ini. Jadi itu kemarin ada isu juga ya baru-baru ini nih bro. Apa tuh? Itu kemarin ada jadi di Guci ada banjir bandang juga cuy. Ya kalau di Guci itu kan tambang juga kan di Guci kan. Kalau di Guci kan itu yang gue tahu pertama memang destinasi wisata dan tidak kejadiannya itu enggak baru pertama kali, sudah sempat beberapa kali kejadian seperti itu, tapi lebih parah sekarang ya karena kan istilahnya yang nggak tahu yang juga alam yang mengondisikan entah itu mungkin hujan setiap saat yang dari atas juga daya tampungnya mungkin kerusakannya mulai berkurang, entah itu adanya apa mungkin ada penebangan yang itu pasti ngaruh banget bukan lahan untuk wisata gitu kan ya kita nggak tahu bukan lahan untuk wisata juga, dan juga beberapa ada tambang juga ternyata di situ. Tambang kapur, tambang pasir di situ di sekitaran Gunung Salak maupun lah gitu bang. Kalau kemarin infonya kayak gitu, karena emang sebenarnya sebelum kejadian Guci ini pun udah diwanti-wanti juga Ger, itu apa ibaratnya di demo sama warga lah, jangan sampai ada tetap lanjut tambangnya itu kayak gitu, tapi dari pihak tambang mungkin lanjut, jadi akhirnya
pas saat mereka masih nambang segala macam ada hujan deras jadi ada ya kayak gitu jadi banjir bandang. Gue kayak kemarin Sumatera itu sebenarnya juga hampir sama karena kan eh, kondisinya itu musim hujan terus juga daya tampungnya juga banyak yang itu karena kan kebetulan hutan nah, terus ditambah beberapa kayu-kayu yang bekas di tebang-tebang itu itu bukan tebang itu mah. iya tahu Bukan tebang itu mah emang dari alamnya yang udah istilahnya banjir ya, maksudnya pawan tumbang. Tapi itu bertato ya. iya kan ada tanda makanya ada tatonya Kalau gua gelondong-gelondong kan pohon yang ditanda itu ada yang tidak diperbolehkan dan ada yang mungkin untuk ditebang, tapi kebanyakan ditebang terus yang gue lihat dari media lain dari masuk itu kayak diulang nih kok oke pohon tumbang itu kok rapih gitu. iya benar Tapi dalam artian kulit-kulitnya udah kelupas ya kan, terus juga dipotongnya juga rapi ya iya nggak ada daun-daunnya, terus juga ranting-rantingnya juga udah pada hilang, terus juga kok potongannya kok presisi gitu kan. Kalau pohon tumbang kan dia masih ada akar-akarnya, masih batangnya juga ada rata gitu loh ya, kayak dipatahin juga kan presisi banget bos. iya iya benar Gimana itu? makanya itu yang tadi gue Terus sempat siapa yang disalahkan tuh jadinya tuh? kalau dari statement pemerintah itu ya karena alam tapi kan Alam. kita sebagai warga negara kan pasti otomatis juga tahu lah dan Saya ngerokok dulu ya. ya Boleh dilancar lagi nih. Makan pedesan, bener bisa nahan. Cuman nggak bakal lancar otaknya. nah, iya makanya nah itu sih menurut gue aneh juga di situ Jar karena emang alasannya alam mulu tapi nggak pernah berkaca yang disebabkan alamnya itu karena ulah manusia juga kan dan serapan juga pastinya karena nebangnya berlebihan bukan digundulin dibikin tambang dibuka lahan sawit segala macam terus sawit nggak bisa nampung ya itu akhirnya bikin banjir lah banjir bandang longsor segala macam itu juga nah, bahkan nih gue kemarin tuh sempat lihat di maps peta Sumatera segala macam lah gue lihat tuh daerah Aceh benar-benar parah banget coy mas Dan itu pun lebih parah dari tsunami iya kondisinya. iya kalau dari statement gubernur Aceh ya dia bilang Nah, kalau ini tsunami kedua lah ibaratnya ngerasain apa parah banget. Gue juga lihat berita juga. Istilahnya wah parah banget. iya makanya tsunami bahkan gubernur loh statement gubernur otomatis kan udah riset gak sih Iya pasti udah di lapangan langsung. Udah tahu mana keselamatan dan dampaknya lebih parahnya. Dan yang gue bingungin kenapa tidak menerima bantuan dari luar? Nah itu juga jadi pertanyaan besar sebenarnya. Iya. Benar-benar. Karena yang nggak ada salahnya, maksudnya kan ini misi kemanusiaan. Contohnya kita yang ke Gaza aja. Iya. Jor-joran itu benar. Terus juga waktu kejadian di beberapa negara pun yang sama mengalami dampak yang seperti kita ini bahkan mungkin jauh lebih parah. Iya. Itu dari media internasional, bantuan-bantuan dari antar negara sudah datang. Iya, contoh ini juga sebenarnya bencana ini nggak cuma dari Sumatera doang yang kena ya, Ger. Teksnya itu faktanya dari Thailand juga kena Sri Lanka juga kena, terus juga kayak Filipina juga beberapa kena juga karena kan emang intinya gini. Emang iya faktornya dari alam, tapi kan juga faktor yang mempengaruhi itu juga bukan dari alam juga kan. Dan daya tampung yang tadi gue bilang kayak gitu balik lagi. Jadi udah menurut gue gak usah gengsi lah ya kayak gitu ya. Ibaratnya dari pemerintah Thailand pun kemarin cara ngatasin banjir pun mereka ngasih sumbangan ke per kakak 1 miliar iya 1 miliar untuk satu kakak loh satu keluarga loh itu wah kata gue respect banget sih Tapi kalau kita nggak tahu ya berapa ya bahkan kemarin juga sempat ada statement ya kan ya influencer lah ya kayak kita juga lah untuk ngebantu segala macam donasi galau donasi ya oke lah dapatnya 10 segala macam tapi kenapa statement pemerintah bilang ya cuma segitu doang diuntikan gitu sama
Karena faktor kepercayaan. Nah, iya makanya. Faktor kepercayaan. Iya. Mereka tuh percaya pada konten kreator karena memang betul. Ibarat kata apa ya? Kita tuh nyuruh orang nih, gua ada uang segini, lu bantu deh. Ini kan dia juga datang turun ke lapangan, bagi-bagi, bahkan juga sampai nangis-nangis di sana. Nah, iya. Dan itu boleh memang separah itu adanya. Benar-benar. Jadi ya, kalaupun pemerintah buat open donasi, pajak kita buat apa? Nah, iya makanya. Kita pajak cuy. Dan kan pajak jutaan orang yang ada di Indonesia kan, menurut gua ya mungkin aja. Iya, mungkin aja. Benar-benar. Dan kocaknya ya, Ger. Ibaratnya pemerintah malah kayak kesannya iri nggak sih, malah ke influencer gitu. Kocaknya kayak gitu. Kenapa? Ya iya makanya. Harusnya ya sebenarnya dukung lah, maksudnya ngedukung. Dan artian mau dibuka nih. Dan pemerintah juga bantu buat yang tidak mungkin terjangkau oleh pemerintah, dan artian ya mungkin datanya entah itu datanya terfokusan kemana yang ini nggak terfokusan kan bisa dibantu oleh influencer. Iya benar. Iya. Wah sumpah, gue juga ngeliat di berita, dan gue juga sempat beberapa nonton YouTube-nya ya beberapa influencer tersebut, dan dari Instagram juga mereka juga menyayangkan lah statement dari pemerintah, dan miris banget cuy ngeliat di sana tuh. Ibaratnya mereka beberapa hari pun atau bahkan sampai sekarang minggu pun mereka tanpa listrik kayak gitu kan semacam. Terus merekanya juga air kurang, terus terutama air minum segala macam. Karena yang gua dapat info juga sudah mulai terkena penyakit pasti lo kena penyakit pencernaan sama air minum pasti juga ngaruh coy. Kayak gitu. Terus beberapa juga kayak pakaian atau juga beberapa sembako kan itu juga pasti yang mengenai pakaian gue lucu tuh. Gimana? Konten maksudnya bukan laporan sih, ada video yang menanyakan tentang betul-betul pakai dasar tapi bukan ya, karena ya menurut gue pun lebih banyak itu ya gak masalah. Iya ya kita juga hampir gak kepikiran sih mengenai kalau bantuan tuh banyak kan kita terfokuskan ke anak-anak dan wanita aja. Sedangkan yang laki-lakinya juga kita jarang terfokus kan. Bener hal itu. Iya, bahkan juga kadang kita bingung juga nih klasifikasi gimana ya ini cara, maksudnya gue punya baju yang bekas macam, terus lu juga punya kan segala macam. Udah nih, kita klasifikasi gimana nih, ini kemeja, baju atau gimana gitu. Nah itu kadang mungkin ya bingung cara klasifikasinya nggak sih berdua? Ya setidaknya itu ya biasanya para penerima atau yang menampung itu harusnya dari kitanya ya. Sistem itu dari kita ngasih tahu ini baju pakaian pria. Iya, benar, harusnya harus dibungkus. Ya pokoknya dibungkus, packing segala macam, nanti kita tuliskan. Pakaian pria, pakaian bayi, pakaian wanita, harusnya seperti itu. Cuman ya namanya juga bantuan kan, istilahnya segala jenis apapun terima. Ya, benar. Nah, itu kalau mau spesifikasinya dalam artian mungkin lebih tersusun biar sama ratanya antara pakaian pria, pakaian wanita, pakaian anak-anak. Atau juga beberapa solusinya juga kemarin tuh sama lihat di Instagram, mereka pun ya udah solusinya beli aja beberapa kayak pakaian wanita atau pakaian pria segala macam atau bayi segala macam. Karena memang buat menghangat aja. Beli langsung lah, tinggal nanti klasifikasinya enak gitu, karena kan masih baru segala macam gitu. Terus beberapa juga gue juga ada yang unik nih. Jadi apa tuh? Kan di Sumatera juga nggak cuma kan dampak manusia juga kan hewan-hewan juga. Nah kemarin tuh beberapa kayak hewan kayak gajah, terus segala macam. Nah terus bahkan kucing juga kemarin tuh kan siap banget kan. Gue kan lapar lah ibaratnya gue ngerti gitu. Kasian juga tuh segala macam, gue jadi kepikiran kucing gue gitu segala macam kan. Dan beberapa akhirnya influencer tersebut akhirnya klasifikasi juga tambahan lah ibarat buat donasi, kasih buat makanan beberapa hewan kayak kucing segala macam. Itu apa misalnya? Dan rehabilitasi rehabilitasi ininya yang kayak hewan-hewan yang itu juga penting juga sih. Ada beberapa hal yang membuat gue miris mengenai hal itu. Gue pernah melihat video itu
Kawat bukan. Gue lupa dari tempat mana itu gajah itu dibantu buat padahal kan menurut gue Parah juga ya. Kenapa nggak pakai eskavator ya? pertama itu kedua kan Mereka itu ya. tambang di daerah sana kan banyak. Masa iya eskavator juga ya? Masa iya nggak mau ngebantu sih, ada bulldozer ya kan, tambang, terus juga istilahnya yang buat ngorok-ngorok itu kan banyak gitu lah. Tambang tuh kenapa tidak diturunkan? Apakah karena biayanya? Apa karena gengsi terlalu banyak suntikan ke pusat nih? waduh itu tanda tanya besar terus sih. Maksudnya ya, gue mikir kalau rasa dematnya ini orang-orang kan banyak orang tambang ya. Iya. Saya alat eskavator tidak diturunkan. Kalau menurut gue sih Apa susahnya sih turunnya cuma buat ya, setidaknya Iya. jalan. Terus juga angkut-angkut balok-balok yang besar-besar itu. iya, maksud gue Sangat ibaratnya miris ya oke lah banyak tambang segala macam, dan mungkin juga mereka untuk ngerjain segala macam kayak gitu pasti ada perizinan nggak, mungkin nah itu dari pusatnya itu mungkin nggak mengizinkan atau gimana gitu, jadi mereka nggak berani lah Tapi kan dalam artian kayak gitu juga sih. gini, maksudnya dalam artian gini. Tambang Aneh itu juga kan nggak butuh sih? karyawan. Karyawannya kan dari masyarakat ya. Iya, Terus mati dong berarti. nah iya makanya Ya kan tidak ada produksi segala macam. Cuma kan apa susahnya buat ya sekedar ngebantu. Ya mungkin gue pribadi belum melihat ya, maksudnya ada mungkin perusahaan tambang yang ngebantu buat bersihin jalan. Iya, Tapi gue belum lihat. sama gue juga belum lihat. lihat sih, gue belum Cuma lihat. semoga aja ada tambangnya seperti Iya. itu. Iya, intinya gini, kemarin juga bahkan ini jadi ada truk di atas truk, ngeri nggak sih? Itu karena Parah banget sih. gue lihat itu ya, maksudnya ini secara logika aja, secara logika gue namanya. Pertama memang debit airnya sangat tinggi. Iya, cuy, pasti lah. Kedua, truk tersebut yang gue lihat itu truk tangki yang dimana kondisi dalamnya itu ya kosong. Jadi kemungkinan untuk angkat mungkin sangat-sangat mungkin untuk angkat. Gitu, karena dalamnya kosong. Iya. Cuma kan yang gue lihat ya itu hanya truk tangki, sedangkan truk yang kebuka tuh yang model-modelan apa susah-susah kebuka itu yang enggak keangkat. Cuman Iya, ya memang mungkin tetap kosong ya. tenggelam. Hanya yang truk yang Iya makanya, tapi tangki aja nggak sebegitu ngerinya itu cuy. ya, saking tingginya itu Debit airnya, terus juga berbarengan dengan gelondongan kayu itu, aduh, gelondongan gitu loh. Anehnya ya kan, parah banget. ya sebegitu mengerikannya lah bencana alam itu memang kita tidak bisa mencegah secara luas, tapi setidaknya kita bisa mengantisipasi kemungkinan terburuknya. Gitu. Ya, cukup kali ya? Hah? Cukup katanya harus terlebih kayak sih. Iya. Oke. Oh ya teman-teman, untuk pembahasan di episode 3 kali ini cukup dari kita. Gua Satya, Gua Angger, podcast depan teras, suara kita semua. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and Subrek. subscribe. Subrek. Oke. See you.